Kenapa tidak ada bidadara, tetapi justru ada bidadari? Apakah surga itu identik dengan kaum laki-laki dan tidak identik dengan perempuan? Tentunya tidak. Allah dan Rasul tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau Allah dituduh membedakan antara laki-laki dan perempuan, pertanyaan kita, lalu siapa yang mencintai perempuan kalau penciptanya saja kita tuduh tidak mencintai perempuan? Allah itu mencintai perempuan sebagaimana Allah mencintai setiap laki-laki dari hambanya, dan mereka mendapatkan balasan yang sama dari setiap ketaatan yang mereka lakukan, dan tidak pernah dijadikan perempuan berada pada lapisan yang kedua, pada lapisan primer, pada lapisan sekunder, pada peradaban keimanan. Itu tidak pernah. Itu hanyalah sebuah tuduhan-tuduhan tidak terbukti, tuduhan-tuduhan hoax yang selalu dilemparkan sama mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah. Makanya kalau kita lihat ya, perempuan itu dimudahkan betul untuk mendapatkan surga. Ibu-ibu dan bapak tidak pernah menjumpai satu agama yang paling memudahkan perempuan untuk memasuki surga kecuali adalah agama iman, agama Islam. Karena Allah yang memudahkan. Makanya perempuan itu Masya Allah, ketika mereka beribadah, mereka tidak perlu ke masjid, mereka cukup berada di dalam rumahnya, tetapi pahala mereka sama dengan laki-laki yang pergi ke masjid. Perempuan tidak dibebankan mereka bertanggung jawab terhadap kondisi ekonomi keluarganya, tetapi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarganya. Dan semenjak perempuan itu menikah, maka semenjak dia dinikahi seorang laki-laki, maka seluruh perbuatan yang dia lakukan akan ditanyakan pertama kali kepada suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ra'in, sebagai seorang pemimpin, sebelum pertanyaan itu ditujukan kepada perempuan. Makanya perempuan itu betul-betul Allah mudahkan di dalam kebaikan, dan Allah tidak pernah menjadikan wanita berada pada lapisan yang kedua, karena sesungguhnya tidak ada zat yang paling mencintai setiap makhluk yang Allah ciptakan dan Allah rahmati, Allah berikan rahimnya, Allah berikan rahmatnya, kecuali yang paling besar adalah Allah, dan tidak ada yang mengalahkan kecintaan Allah kepada makhluknya. Ini yang kita harus bahas dulu. Setelah kita memahami bahwasanya kecintaan Allah itu begitu besar kepada laki-laki dan kepada wanita yang taat kepada Allah, maka pertanyaan kita, kenapa ada bidadari tetapi tidak ada bidadara? Tentunya ini kita harus paham. Jawaban yang kedua adalah walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu memang tidak pernah sama dalam proses penciptaan, dalam proses fisiknya, dalam proses psikologinya, itu tidak pernah sama. Makanya sesungguhnya perempuan itu tidak membutuhkan banyak laki-laki, tetapi perempuan itu membutuhkan satu laki-laki yang bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Beda dengan kemudian laki-laki sebagian di antara mereka yang memang mereka itu fitnah terbesarnya adalah perempuan. Makanya Allah memberikan bidadara di surga supaya setiap laki-laki di atas muka bumi ini mereka mampu menahan dari yang haram supaya mereka mendapatkan yang halal dalam kehidupan kelak di surga, ketika mereka menjaga dirinya dari perempuan-perempuan yang tidak halal baginya dalam kehidupan di dunia. Ya, dan fitnahnya laki-laki itu perempuan. Makanya Allah memberikan kepada laki-laki nanti di surga itu bidadari. Kalau perempuan itu tidak membutuhkan bidadara. Karena perempuan itu membutuhkan suaminya yang memberikan kasih sayang, memberikan tanggung jawab, dan itu lebih daripada cukup. Karena memang fitnahnya perempuan itu bukan pada laki-laki, tapi fitnahnya perempuan itu adalah pada hartanya atau pada rumahnya. Makanya selalu identik perempuan itu kalau disebutkan di dalam Quran dan hadis, kalau berkaitan tentang surga, selalu identik dengan sebuah sifat yang bernama rumah. Ya. Makanya permintaan dari Asiyah binti Muzahim itu apa? Dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, itu sebuah rumah di surga. Itu selalu identik dengan permintaan rumah. Karena memang perempuan nanti ketika di surga mereka mendapatkan rumah dan mereka mendapatkan suaminya yang akan menjaganya, dan dia tidak membutuhkan bidadara. Karena sesungguhnya mereka fitnahnya perempuan itu tidak butuh banyak laki-laki. Nah, itu diantara proses penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda. Berbeda itu bukan berarti membedakan, berbeda itu berarti karena memang karakternya di dalam penciptaan semacam itu. Kemudian kenapa ada bidadari, tidak ada bidadara? Karena sesungguhnya kita paham Allah itu mensifati dirinya pada surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi kitalah yang akan ditanya. Nah, itulah yang kita ulang kembali, kita refresh kembali. Kenapa di surga ada bidadari tetapi tidak ada bidadara? Maka kemudian ciri-ciri wanita ketika mereka menjadi wanita di surga itu tentunya disebut dengan bidadari, ya. Hurul ain, mereka disebut dengan bidadari bermata jeli, ya.
Sebelum saya menyampaikan tentang bidadari ini dan bagaimana surat Al-Waqiah itu menjelaskan tentang para bidadari di surga, penting harus kita paham, dan ini termasuk perkara pokok yang banyak orang belum mengetahui. Wanita di surga yang memasuk wanita di dunia yang mendapatkan surga itu jauh lebih cantik dan lebih mempesona daripada bidadari. Ini akidah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa wanita di bumi yang memasuki surga mereka menjadi wanita yang sangat mempesona dan sangat istimewa dibandingkan para bidadari? Padahal para bidadari dijelaskan, kalaulah mereka memandang, kalaulah kemudian mereka memandang, maka sesungguhnya pandangannya itu bisa menyinari seluruh permukaan bumi. Tapi ternyata ketika nanti para penduduk bumi dari kalangan wanita yang mereka mampu mendapatkan surga dengan rahmatnya Allah, maka kecantikan para wanita di dunia itu mengalahkan para bidadari. Kok bisa, Ustaz? Iya. Jadi tidak perlu khawatir bahwasanya nanti kalau suami saya para sama bidadari, saya harus gimana? Tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya para wanita di dunia yang memasuki surga itu mereka menjadi pemimpin para bidadari di surga. Pemimpinnya itu wanita bumi yang memasuki surga. Kenapa, Ustaz? Maka para ulama menjelaskan, karena bidadari semenjak pertama kali diciptakan, mereka tidak pernah melewati ujian sebagaimana para wanita bumi melewati ujian. Mereka tidak pernah melewati fase melahirkan, mereka tidak pernah melewati fase menyusui, mereka tidak pernah melewati fase mengalahkan nafsunya, mereka tidak pernah melewati fase bagaimana dia menyampai hawa nafsunya supaya mengikuti suaminya, bagaimana dia harus bangun di tengah malam, harus kemudian kerongkongannya kering ketika melaksanakan puasa, tidak pernah bagaimana perutnya kosong ketika dia menjalankan puasa sunnah, tidak pernah dilewati oleh mereka, para bidadari itu. Yang melewati itu adalah para wanita-wanita bumi yang taat kepada Allah. Maka setiap ujian yang dilewati oleh para wanita-wanita bumi sampai dia layak mendapatkan rahmat untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, inilah yang menjadikan para wanita bumi mereka dimuliakan oleh Allah dan mereka menjadi pemimpin para bidadari yang ada di surga. Jadi kecantikan para bidadari tidak akan pernah mampu mengalahkan wanita-wanita bumi yang mereka telah menjadi penduduk surga. Ya. Dan itu yang kita harus paham. Kebersamaan seorang laki-laki, karena setiap laki-laki nanti ketika di surga mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Tapi kebersamaan laki-laki penduduk surga bersama dengan para bidadari tidak akan pernah mengalahkan romantismenya seorang laki-laki bersama dengan istrinya kalau mereka berkumpul di surga. Karena nanti suami istri kaitannya dengan hubungan hari akhirat itu terbagi berbeda-beda. Ada suami istri yang sama-sama masuk neraka, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab dengan Ummu Lahab atau Ummu Jamil. Ada kemudian laki-laki yang masuk surga, perempuannya tidak masuk surga. Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya masuk surga, istrinya tidak masuk surga. Ada yang kemudian istrinya masuk surga, suaminya tidak masuk surga. Kayak Asya binti Muzahim dengan suaminya, Fir'aun di neraka, Asya binti Muzahim di surga. Ada yang dua-duanya masuk surga, seperti Rasulullah dengan ibunda Khadijah. Itu kemudian dua-duanya masuk surga. Ibrahim itu kemudian dua-duanya masuk surga. Maka ketika suami lalu kemudian mereka mendapatkan istrinya juga berada di surga, maka sesungguhnya ketika ada suami istri mereka itu kemudian di surga, romantisme antara suami istri yang di surga yang bertemu kembali di surga jauh lebih besar daripada romantisme ketika seorang penduduk surga bersama dengan para bidadari. Kok gitu, Ustaz? Iya, karena laki-laki penduduk surga ketika mereka mendapatkan balasan dengan 2 wanita bidadari di surga, tidak ada sebuah kisah yang bisa mereka share dan tidak ada sebuah cerita yang bisa mereka bagi di antara mereka dengan para bidadari itu, karena bidadari tidak memiliki kisah-kisah romantisme dengan laki-laki yang menjadi pemiliknya di antara penduduk surga. Beda laki-laki dan perempuan yang suami istri ketika mereka berhasil melewati ujian kehidupan, mereka ketika memasuki surga, keindahan mereka ketika di surga itu tidak bisa dikalahkan dengan keindahan laki-laki itu bersama bidadari. Kenapa? Mereka akan teringat perjuangan-perjuangan yang mereka lewati ketika dulu di dunia. Sampai akhirnya mereka dua-duanya mendapatkan rahmat dan menjadi pasangan yang dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Ya. Jadi kalau memahami bidadari itu harus kita pahami dengan ilmu supaya tidak timbul prasangka dan tidak timbul komentar yang tidak semestinya. Ya, memang di dalam surga itu ada bidadari, tapi kedudukan bidadari itu kalah dengan wanita bumi yang memasuki surga.
Memang betul laki-laki akan mendapatkan 2 bidadari, tapi romantisme laki-laki bersama para bidadari itu tidak ada romantismenya. Karena romantisme dia bersama dengan istrinya kalau dua-duanya memasuki surga. Makanya dijadikan oleh Allah kalau bagi suami istri pada waktu di surga, dan ini membuat kita harus mengimaninya. Setiap 1 pekannya para laki-laki mereka akan pergi ke pasar, tapi pasar yang tidak berjualan jual beli. Mereka akan kemudian setiap hari Jumat mereka pergi ke pasar dan mereka mendapatkan angin dari utara. Setiap angin itu berembus mengenai wajah mereka, bertambah gagahlah dan bertambah tamanlah setiap laki-laki penduduk surga. Dan perempuan yang ditinggalkan, istri mereka yang ditinggalkan di rumah, maka mereka akan ditambah kecantikannya oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan hubungan suami istri di surga itu betul-betul maksimal, yang tidak bisa disamakan dengan hubungan cinta yang pernah terjadi ketika di dunia. Bapak dan Ibu, saya ajak untuk merenung tentang bagaimana kualitas cinta suami istri di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu tahu, Allah memiliki mi'atu rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Itu pakai satu rahmatnya Allah. Disitulah kita menjumpai ada seorang suami cinta sama istrinya, ada istri cinta banget sama suaminya, ibu sayang sama anaknya, binatang buas tidak menerkam anaknya. Itu pakai satu rahmat yang Allah bagikan kepada seluruh makhluknya, dari semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir yang melihat surga, yang melihat matahari terbit dari arah barat. Itu pakai satu rahmat. Kalau ada di antara ibu dan bapak karyawan PDI yang hari ini sedang merasakan cinta yang sangat begitu mendalam terhadap pasangannya, suami atau istrinya, itu hanya pakai satu rahmatnya Allah. Padahal dengan satu rahmat itu berapa banyak orang yang sering ngomong, ya Allah jangan tinggalkan saya ya mas. Berapa banyak dengan satu rahmat itu ada seorang istri yang berkata, temani saya sampai tua. Ada banyak seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, jadilah orang yang di sampingku sampai kita nanti melewati masa senja. Itu pakai satu rahmat. 99 rahmat Allah tidak berikan di dunia, Allah berikan nanti kelak di surga. Antum Bapak dan Ibu bisa membayangkan dari hadis sahih ini, kalau satu rahmat kita sudah merasakan betapa dalamnya cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ibu, cinta kita kepada bapak, itu baru memakai satu rahmat. 99 rahmatnya itu nanti kelak di surga. Maka kita bisa membayangkan, meraba sebesar apa sebesar apa kekuatan cinta antara seorang suami istri kalau mereka sudah di surga ketika mereka dipertemukan kembali. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham ya, visi kehidupan kita bersama keluarga kita, yaitu adalah bagaimana kita itu bukan sehidup semati tetapi sehidup sesurga. Makanya penting bagi kita yang kita harus pahami itu apa? Jadilah seorang istri yang tidak pernah lelah dan tidak pernah letih untuk meminta keridhaan dari suaminya, karena di balik punggung seorang suami di situ ada pintu surga yang kelak akan memanggilmu dan memasukkan dirimu ke dalam surga Allah.